Untuk berikutnya kami persilakan pembicara yang kedua, yaitu Dr. Neni Nuraini, apoteker, yang akan menyampaikan materi pengembangan dan standarisasi vaksin SARS-CoV-2. Sebelum Dr. Neni Nuraini, Sarjana Sains, akan menyampaikan materi, perkenankan kami untuk menyampaikan kurikulum vitae dari Dr. Neni. Dr. Neni menyelesaikan sarjana di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung, kemudian menyelesaikan program doktor ilmu biomedik di Universitas Airlangga, kemudian menyelesaikan program postdoktoral di University of Melbourne. Saat ini beliau adalah R&D Project Integration Manager dari PT Bio Farma, di mana sebelumnya juga sudah menjabat sebagai staf atau pimpinan di R&D PT Bio Farma. Banyak sekali artikel ilmiah yang telah disampaikan oleh Dr. Neni, antara lain tentang integration stability of SH-BSEG multi-expression cassette in PCA factories GS 1114 during methanol induction pada tahun 2020 dan berbagai artikel ilmiah yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kepada Dr. Neni, kami persilakan untuk menyampaikan materinya selama lebih kurang 20 menit. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Yuni. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Prof. Junaidi yang tadi Bapak Dekan yang telah membuka, kemudian kepada panitia yang telah mengundang saya untuk hadir pada acara pagi hari ini. Izinkan saya sharing materi ya. Apakah materinya sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, tadi sudah banyak disampaikan oleh Dr. Rizka, Bu Rizka, tentang bagaimana standarisasi dari kualitas dari suatu vaksin gitu. Jadi beberapa hal sudah beliau sampaikan dengan sangat luar biasa, sehingga mungkin saya hanya akan menambahkan kan. Baik. Jadi kalau kita boleh sampaikan, ini adalah jenis-jenis vaksin yang memang sudah digunakan oleh beberapa produsen maupun digunakan secara umum di dunia gitu ya. Jadi kita lihat ada jenis yang live attenuated vaccine. Jadi di sini adalah bakteri atau virus yang dilemahkan, contohnya untuk measles, mumps, rubella, dan juga varicella gitu ya. Kemudian BCG juga. Nah, ada juga jenis yang inactivated vaccine. Nah, ini inactivatednya bisa dengan reaksi kimia ataupun dengan pemanasan. Contohnya untuk yang whole cell pertussis, nah sampai hari ini mungkin sudah banyak digunakan di dunia gitu ya. Kemudian inactivated poliovirus dan flu vaccine, termasuk yang Sinovac, yang untuk COVID-19 itu masuk ke dalam kill vaccine ya, kill antigen vaccine. Ada juga jenis toxoid, di mana toksin yang berbahaya ini diinaktivasi menjadi toxoid, contohnya untuk vaksin difteri dan tetanus. Kemudian ada vaksin rekombinan menggunakan rekayasa genetik, di mana protein antigen itu diproduksi di mikrobiologi yang lain, misalkan E. coli maupun ragi. Nah, contohnya hepatitis B dan human papillomavirus. Dan dengan sekarang itu ada new technology, sebenarnya tidak baru, namun ini teknologi-teknologi ini berkat COVID-19 ini berkembang sangat pesat. Jadi sampai sebelum COVID-19 teknologi ini tuh belum
pernah masuk ke dalam penggunaan secara massal di manusia. Jadi baru masuk ke clinical fase 1 atau baru masuk di preklinis gitu ya, masih di pipeline. Namun dengan COVID-19 ini mempercepat semua pengembangan teknologi baru seperti mRNA, DNA, dan viral vector gitu ya. Nah, jadi ini penting bagi kita bahwa kita harus tetap punya kesiapsiagaan, terutama dari research and development gitu ya, terhadap kemungkinan wabah di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya kesiapsiagaan itu sudah diperkirakan. Jadi WHO itu sudah punya list R&D blueprint terkait dengan penyakit-penyakit yang diprioritaskan akan menyebabkan wabah dan pandemik di masa yang akan datang. Contohnya ada Crimean Congo ya, hemorrhagic fever, ada Ebola, ada Marburg, ada Lassa, ada family dari MERS, SARS ya, coronavirus, kemudian ada Nipah. Nah, Nipah ini termasuk yang sirkulasi di Indonesia. Kemudian ada Rift Valley fever, ada Zika. Ini juga tersirkulasi di Indonesia, dan disease X yang mungkin kita tidak tahu apa, tapi menyebabkan epidemik yang serius di masa yang akan datang. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat pandemik ini terus berulang di dalam sejarah kehidupan manusia karena memang masih terjadi zoonosis antara penyakit pada hewan dan penyakit pada manusia. Nah, ini sebenarnya menyadarkan kita bahwa ini tidak berakhir di sini. Indonesia harus siap gitu ya, terutama dalam segi treatment, diagnostik maupun penyiapan vaksin dalam menghadapi wabah di masa yang akan datang. Nah, ini ada koalisi di dunia, namanya The Coalition for Epidemic Preparedness Innovation atau CEPI. Ini memang koalisi ini di New York pusatnya. Ini ada dulunya ada 7 negara yang terlibat yang membiayai R&D 9 kandidat vaksin utama yang sekarang masuk clinical fase 3 gitu ya di dunia. Nah, ini Indonesia waktu itu belum bergabung dan baru bergabung di tahun 2020 gitu ya. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya tantangan pengembangan vaksin pada saat pandemi itu tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Rizka ya, bahwa kita berpacu dengan kecepatan ya. Pendekatannya itu kita harus berbeda ketika kita menggunakan tradisional paradigma dalam pengembangan vaksin gitu ya. Jadi kita harus punya teknologi yang rapid response, teknologi di mana ketika mengembangkan vaksin itu kita bisa cepat gitu ya. Nah, ini dengan pengembangan bioinformatik gitu ya, dan pengembangan lainnya, teknologi ini memungkinkan kita mendapat rapid response ya. Kemudian adanya relaksasi regulasi atau fleksibilitas regulasi yang tadi disampaikan oleh Bu Rizka terkait dengan skema emergency use authorization atau EUA. Dan kita sadari bahwa biaya untuk pengembangan ini cukup tinggi. Bahkan untuk manufacturing seperti Bio Farma atau multinational company lainnya, tidak ada garansi bahwa vaksin ini akan dipakai rutin setelah pandemi berakhir. Oleh karena itu perlu adanya konsorsium, ada global fund yang turut membiayai R&D. Nah, kita bersyukur bahwa negara kita dalam hal ini lewat Kemenristek BRIN sangat memperhatikan sehingga pembiayaan atau anggaran untuk vaksin merah putih ini cukup besar ya, dan perhatiannya begitu besar dari pemerintah kita. Kemudian tantangan berikutnya stabilitas dan akses, di mana kita tahu bahwa kapasitas global ini mungkin tidak cukup gitu ya. Bayangkan 4 miliar penduduk dewasa di dunia ini yang harus divaksin, dan jumlah produsen vaksin itu sangat terbatas. Sehingga perlu kerjasama global partnership dan collaboration. Jadi kalau kita lihat ini diakses pada tanggal 26 Januari 2021, dengan adanya teknologi yang cepat atau rapid response ini, kita tahu bahwa pengembangan sudah lebih dari 200 vaksin ya di dunia. Nah, ini adalah yang 11 sudah masuk clinical trial fase 3, dan beberapa vaksin ini sudah mendapat EUA ya di beberapa negara. Misalnya Sinovac, kemudian AstraZeneca yang viral vector, kemudian yang Moderna dan Pfizer ya.
yang mRNA teknologi gitu. Jadi sebenarnya di dunia ini begitu banyak platform teknologi, dan yang paling banyak ada protein subunit, kemudian viral vector yang non-replicating ya. Ini artinya menyadarkan kita bahwa banyak produsen atau pengembang di dunia yang menguasai protein subunit. Jadi kita lihat karena tadi kecepatannya sangat tinggi, ini genetic sequence itu dipublish 11 Januari 2020. Nah, ini pada tanggal 16 Maret, vaksin kandidat ini sudah masuk pada human clinical testing ya. Dan kita tahu bahwa begitu banyak pengembangan vaksin sampai hari ini, ya, sampai tadi kita tahu bahwa mungkin gitu ya, kandidat yang sekarang akan memasuki fase 3 dan yang akan digunakan di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya platform teknologi itu intinya adalah ingin mengantarkan antigen yaitu spike protein ini yang mengandung reseptor binding domain ini sampai ke dalam sel tubuh kita dan merespon munculnya antibodi baik seluler imuniti maupun imuniti gitu. Jadi ini ada perbandingan-perbandingan tentang teknologi vaksin itu sendiri, gitu ya. Dan bagi Bio Farma, kenapa kita memilih inactivated? Karena memang kita sudah menguasai vaksin tersebut. Jadi ini termasuk teknologi yang sudah sangat lama, tetapi sudah digunakan begitu banyak oleh generasi kita dan sudah dinyatakan aman, gitu ya. Sehingga memang inactivated termasuk teknologi yang memang dikuasai oleh Bio Farma. Jadi ini adalah pengembangan pipeline vaksin. Jadi tadi disebutkan oleh kita begitu banyak data yang kita harus masukkan ke regulator, gitu ya. Dan ini biasanya membutuhkan waktu 6 sampai 15 tahun. Tapi kondisi tadi pandemik, nah ini kita bisa melakukan percepatan sampai dengan 1,5 bahkan 1 tahun gitu ya, sudah sampai pada fase 3. Ini mengapa cepat? Karena sudah ada pengalaman vaksin corona sebelumnya yaitu di SARS dan MERS. Kemudian ada teknologi platform vaksin yang tadi yang rapid response, kemudian ada parallel proses pertama dalam uji klinis tadi disebutkan oleh Bu Rizka. Jadi ini global effort, jadi hampir seluruh dunia gitu, site-nya banyak sekali, multi etnik, multi countries untuk mendapatkan relawan sebanyak mungkin agar mendapatkan hasil uji klinis yang memenuhi persyaratan. Kemudian tadi ada relaksasi regulasi dengan emergency use authorization. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat target product profile dari WHO, ini target product profile yang disampaikan oleh WHO ini begitu banyak, tapi saya tandai bahwa ini yang penting adalah safety gitu ya, atau keamanan di mana kita tidak ingin adanya reactogenicity dari vaksin yang melebihi benefitnya harus lebih bagus dibanding risk-nya gitu, jauh-jauh gitu ya. Nah ini tidak boleh ada serius adverse event gitu ya. Dan kita lihat efikasi minimum 50% ya. Nah ini merupakan hal yang menjadi sasaran dari vaksin yang kita kembangkan. Jadi kalau kita lihat akses hanya sedikit produsen vaksin di dunia, dan lihat negara-negara maju sudah memesan begitu banyak vaksin untuk kebutuhan negara mereka. Tadi disampaikan Eropa bahkan meng-close vaksinnya untuk di-share. Dan tetapi di dunia ini ada COVAX facility di mana setiap negara akan direncanakan memiliki equal access gitu ya. Jadi low middle income countries itu minimum 20% dari national need yang akan difasilitasi oleh Gavi. Indonesia termasuk menjadi salah satu eligible countries untuk mendapat COVAX facility. Nah, kalau lihat ini rencana dari Kementerian Kesehatan, jadi kalau
misalkan ketersediaan vaksinnya itu sangat terbatas, 1-10% dari populasi, maka targetnya adalah tenaga kesehatan di Fasiankes gitu ya, dan kelompok usia beresiko. Tetapi apabila ketersediaannya 11-20%, maka ada lagi kelompok target yang lain, penambahan seperti kelompok komorbid terkontrol, sosiodemografi, tokoh masyarakat, agama, kader kesehatan, dan lain-lain. Apabila tingkat kesediaannya itu sudah sampai 50% dari populasi nasional, maka kelompok targetnya selain kelompok 1 dan 2 tadi ditambah guru, petugas transportasi, dan pekerja esensial, dan kelompok resiko lainnya. Pada intinya pemilihan vaksin COVID-19 yang diinginkan oleh Kementerian Kesehatan hampir sama dengan WHO ya. Jadi keamanan, tidak ada efek samping yang berat, efikasi idealnya 70%, minimum 50%, lama perlindungan itu diinginkan adalah 1 tahun tapi minimal 6 bulan. Kemudian stabilitas penyimpanan inginnya suhunya 2-8 derajat karena kita adalah negara tropis dan kepulauan. Sangat sulit kalau misalnya suhunya lebih rendah karena ini terkait dengan cold chain yang harus kita pelihara. Kemudian kemasannya diharapkan multi-dose, platform teknologinya diharapkan sama untuk memudahkan evaluasi, dan tentunya ada otorisasi penggunaan oleh Badan POM. Jadi ini Bio Farma juga ikut terlibat dalam pengembangan vaksin COVID-19. Bio Farma adalah perusahaan BUMN, sudah 130 tahun. Kita sudah memproduksi vaksin dan mengekspor ke 150 negara. Kita termasuk produsen yang WHO pre-qualified dan sudah melakukan integrity quality management system gitu. Nah ini teman-teman dalam proses pengembangan vaksin di Bio Farma, proses ini sangat kompleks ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan vaksin yang aman, imunogenik, dan punya efikasi. Dan produksinya itu diproduksi dengan cara yang konsisten. Hasilnya harus berkualitas. Nah, apa persyaratannya gitu ya? Ini adalah standar CPOB untuk proses produksi vaksin. Jadi raw material, fasilitas, produksinya harus sesuai, ada quality control, ada GLPD, lab quality controlnya, ada quality assurance dan penjaminan mutu, kemudian ada rilis Badan POM untuk setiap batch-nya, dan kemudian setelah dipasarkan didistribusikan sesuai dengan good distribution practice, kemudian juga ada pharmacovigilance dan post marketing surveillance. Nah, ini adalah serangkaian proses produksi yang harus kita lakukan di Bio Farma ya. Nah, kenapa begitu ketat? Karena memang kita sadari bahwa regulasi untuk vaksin ini lebih ketat dibanding obat karena diinjeksikan pada anak-anak atau pada dewasa yang sehat gitu ya. Jadi safety immunogenicity itu harus sangat jelas, dan kita tahu bahwa vaksin itu produk biologi yang sangat susah untuk dikarakterisasi, beda dengan obat-obat kimia. Nah ini jadi komprehensif dokumen itu sangat diperlukan untuk melihatkan keamanan dan efikasi, dan kita harus seperti yang disampaikan Bu Rizka menggunakan atau memenuhi regulasi internasional baik WHO atau FDA dan mengimplementasikan quality management system. Ini sudah pada paham mungkinnya Bapak Ibu di sini bahwa kita harus melakukan pemenuhan GMP gitu ya, cara pembuatan obat yang baik. Jadi ada 12 aspek di dalamnya. Kemudian kita harus memproduksi vaksin yang aman, efikasi, dan berkualitas. Jadi ini adalah proses produksi yang dilakukan di Bio Farma, dan setiap langkah dari proses produksi itu ada in process control, di mana terjadi ada validasi pengujian. Jadi setiap proses ini ada pengujian fisiko, kimia, karakteristik, kemudian in vitro pada sel, dan juga in vivo pada binatang, hewan kecil, bahkan pada makaka untuk beberapa vaksin di Bio Farma ya. Jadi beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa dalam misalkan kultivasi, bagaimana kita mempertahankan kultivasi itu dari scaling up ke pilot production, kemudian ke commercial production, itu tetap terjamin kualitinya gitu ya. Jadi kita akan menggunakan banyak bahan gitu ya, dan juga untuk virus-virus menggunakan cell culture. Jadi harus diperhatikan bahwa cell culture-nya harus FDA atau WHO qualified ya. Nah, dalam purifikasi ini ada beberapa hal yang sangat kritikal, di mana kita harus melakukan klarifikasi gitu ya terhadap medium-medium dan sel-sel debris gitu yang tidak kita inginkan. Kemudian ada antigen concentration, kemudian ada
penghilangan komponen-komponen yang kita tidak inginkan di dalam vaksin, baik itu LPS gitu ya, endotoxin, contaminating protein, host nucleic acid, host cell protein, dan intended use agent yang lain, misalnya virus-virus yang memang terbawa dari cell culture, dan ketika kita kembangkan sampai ribuan liter itu harus ada viral depletion proses yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian kita harus melakukan change dilution gitu ya, melihat density-nya, solubility-nya gitu ya, sampai nanti produk ini bisa isotonis misalnya. Nah, ini dilakukan dalam proses purifikasi. Nanti juga ada proses antigen presentation, apakah vaksin kita tuh stabil dalam bentuk liquid atau freeze dried. Kemudian dilakukan formulasi, dan kita harus memperhatikan kestabilan dari antigen kita. Apalagi kita misalnya ada combine antigen, maka harus ada studi kompabilitas di antara antigen tersebut. Kemudian apakah perlu ditambahkan preservatif kalau dia multi dose dan sebagainya. Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam formulasi. Mungkin Pak Helmi nanti akan sampaikan. Kemudian fill and finish. Nah, ini proses-proses yang memang diperhatikan di dalam pengembangan vaksin. Dan ini adalah data mutu tadi disampaikan, ya. Ya, mohon izin, Dr. Neni, ya waktunya sudah mendekati habis. Ya, sebentar lagi. Jadi ini adalah kontrol data mutu yang diperlukan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rizka secara detail, gitu ya. Ada special facility yang diperlukan untuk vaksin ini, terutama biocontainment, dan yang penting adalah dampak suhu terhadap mutu produk. Jadi safety, efficacy, dan penampakan dari produk itu sangat tergantung dari suhu gitu ya. Jadi perlu rantai dingin yang tervalidasi dan monitoring suhu. Nah, ini quality system yang saya sampaikan. Kemudian untuk vaksin Sinovac tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rizka, kita sudah mendapatkan EUA dari Badan POM pada Januari 2021, dan uji klinis fase 3 ini akan terus berlanjut sampai Mei 2021. Dan ini adalah desain penelitiannya gitu ya. Kita gunakan random double control gitu ya, dari randomized control trial, 1.620 relawan, pemberian 2 kali selang 14 hari, dan kita melihat efikasi, titer antibodi, netralisasi virus, dan pemantauan efek samping. Jadi Bapak Ibu, Sinovac ini sudah uji preklinis, sudah diterbitkan di Science ya, review, kemudian uji klinis fase 1 dan 2-nya juga sudah ada publikasinya di Lancet gitu ya. Dan kita juga sudah mendapat sistem halal dari MUI untuk yang COVID-19 ini. Dan kita tahu bahwa ada program jangka panjang untuk yang triple helix, di mana perlu kerjasama akademi, bisnis, dan government dalam pengembangan vaksin ini. Nah, tadi ini sudah disampaikan bagaimana kegiatan pengembangan vaksin merah putih di Bio Farma. Nah, ini yang harus dilakukan oleh di antara universitas itu harus ada kerjasama, perlu karakterisasi seed vaksin yang kita butuhkan seperti apa, tahap eksperimen yang dilakukan selanjutnya di Bio Farma gitu ya. Nah, kemudian kita perlu karakterisasi seed. Ini sangat penting gitu ya untuk dibuktikan gitu ya, baik stabilitas genetiknya, apakah nanti ada bahaya gitu ya pada end production cell lainnya. Kemudian tadi studi preklinis sudah disebutkan oleh Bu Rizka, uji safety, immunogenicity, dan efficacy, dan termasuk uji tentang pada hewan coba, dan kita harus melakukan validasi dalam setiap proses produksi. Nah, ini mungkin menyebabkan untuk vaksin-vaksin merah putih bagi kami itu realistisnya 2022 baru akan bisa diregistrasi ke Badan POM gitu ya. Nah, kapasitas Bio Farma sendiri sudah mencapai 250 juta dosis, dan kita sudah melakukan good distribution practice, di mana kita punya sistem namanya biotracking untuk melihat posisi GPS real time dari vaksin. Kita punya temperatur sensor, kita punya bahkan truk door sensor ketika membuka checkpoint dan alur perjalanan. Kita juga punya biodetect, di mana kita bisa melakukan autentifikasi produk kita menggunakan 2D data matrix. Jadi
nanti vaksin-vaksin kita akan sulit untuk dipalsukan gitu ya, karena ada data ini yang tergabung di handphone dan yang menggunakan vaksin itu sudah tercapture di sini gitu ya. Demikian mungkin dari saya presentasinya. Mungkin waktunya sangat terbatas. Mungkin kita tahu bahwa vaksin masih sangat lama. Jadi buat rekan-rekan masih tetap harus menjaga 5M. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya sampaikan kembali kepada Bu Yuni.